Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ibadah khusus. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu dalil dalam hadis yang mewajibkan sholat. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat merupakan tiang agama dan hukumnya wajib dilaksanakan dalam 5 kali sehari. Ibadah sholat wajib dilakukan 5 kali sehari, yakni pada waktu subuh, zuhur, asar, dan maghrib dan isya. Hadis tentang sholat yang telah kami rangkum. 1. Penghibur jiwa. Sholat adalah penyejuk hati, maka dari itu dirikanlah sholat agar bisa mendatangkan kenyamanan. Berikut hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad, Rasulullah yang artinya, jadikanlah kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan jadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. 2. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Penolong. Hadis tentang sholat mengenai pertolongan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45, yang artinya, dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. 4. Kebaikan yang banyak. Keutamaan sholat juga dapat memberikan kebaikan yang banyak bagi umat Islam dan terlebihnya untuk diri sendiri. 5. Penggugur dosa. Hadis tentang sholat yang terakhir berkaitan dengan penghapusan dosa. Selain dapat membuat hati nyaman, melaksanakan sholat bisa membersihkan tubuh dari segala dosa. Bahaya meninggalkan sholat lima waktu. 1. Akan menemui goya. Goya yang disebut adalah tempat di neraka jahanam, sebuah sungai bagi orang yang tidak melaksanakan sholat lima waktu dan hanya mengikuti hawa nafsunya. 2. Sudah melakukan kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, jika yang menjadi pemisah di antara seseorang hamba dengan kedudukan dan juga kekufuran dan juga keimanan adalah sholat. Jika sholat ini sudah ditinggalkan, maka ini mengartikan orang tersebut sudah melakukan syirik dalam Islam dan tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Sudah menjadi orang kafir. Seorang Muslim yang sudah meninggalkan sholat 5 waktu maka akan secara tidak langsung akan menjadi seorang yang kafir, karena sholat 5 waktu merupakan tiang agama. 4. Berada di neraka selama 30 tahun. Seseorang yang akan meninggalkan sholat subuh maka sama dengan berada di neraka dalam 30 tahun. Maka kalau diulangi terjadi sekali maka sama dengan 30 tahun. Diulangi 2 kali dan seterusnya maka menjadi 60, 90 dan seterusnya. Lanjut ke materi selanjutnya, fungsi dan hikmah sholat dalam kehidupan. Fungsi sholat paling utama adalah bagi pelaksanaan ibadah sholat fardu adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan paparan materi yang rekan saya tadi jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Saya menjelaskan di bagian adab-adab berdoa dan hikmah-hikmah sholat. Nah, di sini kita mengambil adab-adab berdoa menjadi 5 macam saja. Yang pertama, kita berdoa diawali dengan mengucapkan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya segala puji bagi Allah. Nah, yang kedua ini kita menghadap kiblat sambil mengangkat tangan. Nah, kita menerapkan ini dalam berdoa sebagaimana hadis Nabi yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW ketika berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkat setinggi-tinggi wajahnya. Nah, yang ketiga, khusyuk. Di sini kita harus benar-benar fokus dalam berdoa dan harus benar-benar mendalami ketika kita berdoa agar doa-doa kita tadinya dijabah dan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang ketiga, kita dengan suara perlahan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 110 yang artinya, janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan jangan pula kalian merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Nah, yang kelima, yakin doa akan terkabul. Dalam berdoa, kita harus yakin bahwa Allah akan mendengarkan segala doa-doa kita, dan janganlah kita bernegatif tinggi kepada Allah. Kita harus selalu berpositif tinggi kepada Allah. Kita harus yakin bahwa doa kita telah dijabah olehnya. Nah, kita masuk di bagian hikmah-hikmah sholat. Di hikmah-hikmah sholat ini banyak sekali kita dapatkan ketika kita menjalankan sholat, ketika kita mengerjakan sholat. Hikmahnya yang pertama, kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita juga mendapatkan banyak pahala karena kita mengerjakan perintah Allah atau perintah dalam yang tercantum dalam rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Nah, di sini hikmah-hikmah sholat ini, kita tidak hanya mendapatkan pahala saja, kita mendapatkan terapi tersendiri, karena dalam sholat kita menggerakkan beberapa otot tubuh kita. Di situ kita mendapatkan kesehatan terapi tersendiri dalam hikmah-hikmah sholat ini. Nah, itu saja poin-poin penting yang dapat saya jelaskan di dalam adab berdoa dan hikmah-hikmah sholat, dan semoga apa yang saya jelaskan, apa yang teman-teman saya, rekan-rekan saya jelaskan tadi, kelompok-kelompok lain bisa paham dan bisa memahami apa yang kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup presentasi ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.